Demokrasi dan keadilan adalah tahta tertinggi dalam sebuah sistem politik. Tapi mari kita definisikan terlebih dahulu. Regulasi adalah sebuah peraturan, yaitu cara untuk mengendalikan manusia atau masyarakat dengan suatu aturan atau pembatasan tertentu. Sedangkan dinasti politik merupakan strategi dari sekelompok manusia yang bertujuan untuk memperoleh kekuasaan agar kekuasaan tersebut tetap berada di pihaknya dengan cara mewariskan kekuasaan yang sudah dimiliki kepada orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan pemegang kekuasaan sebelumnya. Mosi perdebatan kali ini datang dilatar belakangi oleh dampak buruk dari praktik dinasti politik yang dilegalkan di Indonesia, karena praktik dinasti politik memberikan ketidakadilan dalam sistem politik yang ada. Dinasti politik ini dikhawatirkan dapat memberikan regenerasi pemerintah yang tidak memenuhi kriteria dan kredibilitas sebagai pemerintahan yang baik. Ada beberapa faktor yang muncul, seperti adanya kelompok terorganisasi karena kesepakatan dan kebersamaan, sehingga terbentuklah penguasa kelompok dan pengikut kelompok. Hal ini juga akan mengkhawatirkan karena pada akhirnya ini bisa mengikis demokrasi yang ada di Indonesia. Maka dari itu kami memiliki 3 urgensi. Yang pertama, hak keadilan bagi seluruh calon pemerintahan tanpa terbatas adanya hubungan darah atau kekeluargaan misalnya. Ataupun yang kedua, kami mengkhawatirkan adanya kualitas dari kandidat terpilih dan keberlanjutan dari sistem politik terintegrasi itu sendiri. Dan yang terakhir, bagaimana penerapan atau implementasi dari demokrasi itu sendiri. Landasan filosofis persetujuan mosi perdebatan kali ini sejalan dengan adanya Pancasila sebagai filosofis grand flag bangsa Indonesia, tepatnya pada sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana nilai keadilan akan mampu terwujud ketika calon anggota legislatif dipilih berdasarkan kualitas dan bukan karena kekuasaan atau kekeluargaan. Kami memiliki 2 mekanisme. Pertama, memberlakukan kembali dan menyempurnakan pasal 7 huruf RUU Pilkada nomor 8 tahun 2015 dengan cara melarang keluarga petahana maju sebagai calon kecuali telah lewat jeda 1 periode masa jabatan. Yang kedua, memberikan konsekuensi kepada seluruh oknum yang melanggar UU tersebut. Sesuai dalam pasal 7 huruf RUU Pilkada disebutkan bahwa setiap pasangan calon kepala daerah yang ingin maju saat pilkada tidak boleh memiliki konflik kepentingan dengan petahana, atau dapat diartikan tidak memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan atau garis keturunan 1 tingkat lurus ke atas. Ruang bagi munculnya politik dinasti melalui pewarisan dalam pilkada dapat ditangkal dengan norma pasal 7 huruf RUU Pilkada nomor 8 tahun 2015 dengan cara melarang keluarga petahana untuk maju sebagai calon kecuali lewat jeda 1 periode masa jabatan. Namun sebelum aturan tersebut dijalankan sudah kandas karena dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui proses judicial review. Tidak ada alasan yang jelas ketika ditelusuri lebih lanjut, dan padahal ketika pasal ini dijalankan, ini dapat menekan adanya dinasti politik itu sendiri. Kami juga memiliki 3 landasan sosiologis yang membuktikan bahwa pada akhirnya masyarakat itu tidak setuju dengan adanya dinasti politik, tapi tidak ada regulasi yang mengikat larangan tersebut. 1. Berdasarkan dari tempo.co, sebesar 67,9% masyarakat percaya bahwa dinasti politik dapat menyebabkan penurunan kualitas demokrasi, dan sisanya sebesar 12,9% menyatakan tidak percaya. Yang kedua, sebanyak 74,8% mendukung untuk batasi keberadaan dinasti politik dan hanya 6,5% yang tidak mendukung. Dan yang ketiga, sebanyak 10 PTN ternama di Indonesia menyatakan ketidaksetujuan terhadap keberadaan dinasti politik. Artinya, sebagian besar masyarakat sudah menolak adanya keberadaan dinasti politik itu sendiri. Mari kita bandingkan dengan Filipina yang sudah mengesahkan larangan dinasti politik pada bab 2, pasal 26, yang pada akhirnya pasal tersebut menegaskan perihal larangan terhadap politik dinasti dan bahwa negara harus menjamin akses yang sama bagi setiap warga negara terhadap kesempatan untuk pelayanan publik. Dampak positif dari pemberlakuan regulasi ini adalah terciptanya demokrasi dalam sistem politik di Filipina itu sendiri. Ini juga sejalan dengan teori deklarasi universal HAM, yaitu Universal Declaration of Human Rights, bagaimana setiap manusia itu memiliki hak yang sama dalam apapun itu, tidak terbatas dengan kekeluargaan maupun kekuasaan, yang tentu ini sangat tidak sejalan dengan adanya dinasti politik. Ini juga sesuai dengan pendapat ahli, yaitu Prof. Dr. Zudan Arif, yang mengatakan bahwa
Masyarakat kebanyakan tidak setuju adanya dinasti politik karena mereka beralasan bahwa dinasti politik ini akan marak korupsi, tidak demokratis dan tidak mementingkan kepentingan rakyat. Maka dari itu bangga menjadi proposisi.